Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perdana kriptografi dan keamanan informasi. Jadi ada dua blok nanti dari kuliah ini, yaitu yang blok tentang kriptografinya dan kemudian tentang keamanan informasi. Dua istilah ini pemanfaatannya berbeda. Jadi ada kriptografi yang tidak untuk keperluan pengamanan, ada juga pengamanan yang tidak menggunakan kriptografi. Tapi pada umumnya nanti kalau kita membuat pengamanan sistem informasi, kita akan memanfaatkan algoritma dan segala hal yang terkait dengan kriptografi. Nah, sebagai pembuka saya akan buat penjelasan mengenai istilah-istilah yang banyak digunakan di dunia kriptografi dan keamanan informasi. Nah, istilah ini bisa sangat bervariasi pemahamannya. Jadi mungkin untuk kuliah kita harap diperhatikan apa yang saya jelaskan, karena bisa saja nanti agak berbeda dengan apa yang terbaca di buku referensi atau Wikipedia tertentu gitu ya. Jadi ini secara umum, karena peristilahan ini juga menyangkut penerjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di kuliah ini saya akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kalaupun nanti perlu ada penyerapan dari bahasa asing, saya akan coba manfaatkan panduan penyerapan bahasa, yaitu menggunakan kata aslinya dalam bahasa Inggris, tetapi ada penyesuaian di dalam penulisan dan pengucapannya. Nah, sebagai pembuka kita mulai dari membahas istilah data ya. Data ini istilah yang umum, semua orang pernah mendengar dan pernah menggunakan kata itu, tapi bisa berbeda-beda satu sama lain dalam memahaminya. Nah, untuk kepentingan perkuliahan ini saya mengatakan atau mendefinisikan data sebagai segala sesuatu yang dibuat atau diadakan sebagai segala sesuatu yang diadakan sebagai rekaman dari kejadian. Jadi data ini adalah rekaman kejadian atau peristiwa. Jadi di sini ada kata kejadian, ada kata rekaman, yaitu data. Nah, karena rekaman bisa macam-macam ya, tentu saja bermacam-macam. Rekaman itu bisa, kalau zaman Mula Warman dulu ngerekamnya pakai batu dipahat, itu dipahat telapak kaki sama tangannya. Mula Warman dipahat, ditulis di sini telah berdiri Raja Mula Warman. Nah, itu dituliskan di situ rekaman. Itu data. Nah, kita juga bisa membuat data dengan gadget yang sekarang ya, mungkin dengan foto atau video, rekaman suara. Nah, ini semua bentuk-bentuk rekaman itu disebut sebagai data. Nah, tolong dibedakan kata data dengan informasi. Ini bisa kebalik-balik gitu, informasi dengan data. Kalau data itu adalah rekamannya ini. Kalau informasi itu adalah keterangan. Nah, keterangan itu biasanya mungkin berita atau keterangan, penjelasan dan sebagainya. Tapi tidak sembarang keterangan, tapi keterangan yang disampaikan ke orang lain. Jadi di situ selain keterangannya ini ada kata kunci disampaikan ke orang lain. Nah, kalau keterangan itu disimpan sendiri, tidak diberikan ke orang lain, tidak
disampaikan, tidak ditransmisikan, tidak itu, maka kita tidak menyebutnya sebagai informasi, ya entah apa gitu, mungkin data yang dibuat sendiri atau semacam itu. Tapi ketika itu disebut sebagai informasi, maka ada hal pentingnya, yaitu disampaikan, dan disampaikan ke orang lain. Tentu dalam hal ini informasi itu ya datang dari orang gitu ya, orang ke orang. Nah, bisa mungkin satu orang ke orang banyak gitu, ketika kita sebagai penyiar televisi atau radio atau apa itu kan menyampaikan informasi dari yang ngomong ke orang banyak, dan kemudian ya, orang banyak mendengarkan lalu mendapatkan informasi. Untuk di dalam penyampaian informasi itu tidak selalu apa yang dipikirkan oleh pengirim itu sama seperti yang dipikirkan oleh pendengarnya, karena itu ada istilah misinformation. Jadi ada perbedaan pemahaman, misinformation. Atau kadang ini yang menyampaikan informasi itu agak nakalan gitu, membuat informasi dengan data atau kalimat-kalimat yang secara logika mungkin benar, tetapi disusun sedemikian sehingga dengan maksud nanti kalau orang mendengarkan atau membacanya itu bisa mendapatkan pemahaman yang berbeda dengan faktanya. Nah, ini juga sering terjadi, itu orang menyebutnya sebagai disinformasi. Jadi ada misinformasi, ada disinformasi, atau ya apa sajalah nanti. Nah, banyak hal di sana ketika kita bicara tentang informasi. Jadi ini dua hal yang penting. Data itu rekamannya, informasi itu adalah keterangan yang disampaikan ke orang lain. Nah, biasanya keterangan ini yang disampaikan orang lain ini terekam. Jadi terekam, nah karena itu bentuknya adalah data. Jadi kita sering rancu antara informasi dan data, karena memang informasi biasanya juga dikemas dalam bentuk data, kemudian data itu dikirim, lalu diterima, dibaca, diinterpretasikan, dan seterusnya. Jadi itu dua kata. Nah, berikutnya kita sampai ke ilmu yang akan kita diskusikan di kuliah ini, yaitu kriptografi. Nah, sebelum ke kriptografi ada ilmu. Ilmu itu biasanya kriptografi, tapi ada logi, jadi kriptologi. Jadi, ilmu logi tentang kriptik, tersamar. Jadi kalau kita bicara tentang kriptik, krip itu artinya tersamar. Tersamar itu jadi ini kripto, atau kata sifatnya kriptik. Nah, ini artinya tersamar. Tersamar itu dalam arti tidak terlihat jelas apa isinya. Tidak terlihat jelas apa isinya. Nah, tidak terlihat jelas apa isinya oleh siapa? Nah, tentu nanti ada pihak tertentu yang bisa membacanya, bisa melihatnya. Ya, secara umum orang kebanyakan itu tidak bisa melihat apa isinya karena dia tersamar, samar-samar, gak jelas. Mungkin hanya terlihat seperti deretan kata-kata atau huruf-huruf yang apa istilahnya random begitu. Tetapi kalau kita tahu cara membacanya, kita bisa mendapatkan isi aslinya dari itu berarti. Nah, ya itu kriptologi. Kripto lah arti kata kripto. Nah, kalau kriptologi ya berarti logi ini logos, logika, keilmuan. Ini ilmu tentang bagaimana kita menyamarkan data. Nah, yang kriptografi ini logi ini ilmunya. Grafi itu penulisan atau penggambaran. Atau penggambaran, apa yang digambarkan, apa yang dituliskan atau dituliskan itu digambarkan, itu adalah data. Jadi nanti kalau kita melakukan kriptografi ini adalah
adalah semacam ilmu atau cara seni kita untuk menuliskan data, menggambarkan data dalam bentuk kriptik tersamar. Jadi ini seni menyamarkan data. Nah, kenapa seni? Karena ya di dalam kriptografi bahkan nanti kita bisa menemukan beberapa aplikasi yang memang benar-benar aplikasi untuk sesuatu yang bersifat seni gitu ya. Jadi seni menggambarkan atau seni menuliskan data dalam bentuk tersamar, kriptografi. Nah, istilah berikutnya kriptologi tadi ilmunya, ilmu menyamarkan. Kriptografi itu aktivitas penulisan penggambaran secara tersamar, dan ada lagi kriptoanalisis. Nah, analisis ini artinya memisahkan. Kalau kita bicara kimia analisa, misalnya kalau kata analisa itu kan dikenal di ilmu kimia itu analisa. Analisa itu artinya memisahkan. Jadi kalau kita punya zat, kita pisah-pisahkan ini isinya apa saja. Oh, ternyata ini mengandung garam, mengandung sodium, mengandung macam-macam. Jadi itu kita bisa pisahkan. Nah, setelah kita bisa memisahkan, nanti kita bisa melihat sebenarnya kandungan di dalamnya itu apa saja. Nah, kriptoanalisis itu juga aktivitas menganalisa bentuk-bentuk data yang tersamar. Jadi kriptoanalisis itu aktivitas analisa membongkar, membaca data-data yang bersifat yang tersamar tadi. Nah, jadi kita sudah punya pemahaman ya di sini. Data itu adalah rekaman kejadian peristiwa. Ketika nanti kejadian peristiwa itu keterangannya itu disampaikan orang lain, kita punya informasi. Dan kemudian kalau seandainya peristiwa itu mungkin rahasia, tidak untuk diketahui orang banyak, maka kita perlu menyamarkan untuk datanya supaya yang bisa membaca hanya mereka yang kita targetkan untuk bisa baca itu. Nah, untuk menyamarkan itu kita perlu aktivitas yang disebut kriptografi. Nanti aktivitas untuk membongkar data tersamar untuk dibaca isinya itu disebut kriptoanalisis atau kriptoanalisa. Nah, keilmuan menyamarkan data dan kemudian membongkarnya, membacanya. Ini membacanya tidak harus sesuatu yang negatif, bisa saja kita punya data sudah disamarkan tapi lupa bagaimana membacanya. Nah, kemudian kita melakukan analisa lalu melihat kemungkinan cara-cara untuk bisa membaca, mendapatkan data aslinya kembali. Nah, itu kita analisis, tapi sering kita analisis dilakukan oleh mereka yang memang kepo gitu, ingin lihat ini kok ada data tersamar yang sebenarnya isinya apa. Nah, dia melakukan analisis untuk mencoba membaca isinya apa. Kalau sistem kriptografinya penyamarannya sederhana, maka kriptoanalisanya juga sederhana, relatif mudah gitu ya. Tapi kalau kriptografinya itu rumit, mungkin perlu upaya lebih banyak untuk bisa membongkarnya tanpa pengetahuan dari mereka yang menyamarkan data itu dari pembuat sumbernya. Nah, kira-kira itu. Dan istilah berikutnya, ya ini juga ada istilah yang sering rancu, yaitu kata kode. Nah, kadang di dalam beberapa konteks orang mengartikan kode ini sebagai sesuatu data yang tersamar, jadi dikodekan kodenya. Tapi sebenarnya kode sendiri itu hanya bentuk dari bagaimana kita menyatakan atau menyimpan data di media penyimpanannya sendiri. Jadi misalnya ada kode Morse gitu ya. Kode Morse itu kalau kita mau menuliskan huruf A, maka
dikodekan dengan titik dan garis. Ini kodenya Morse. Huruf B dikodekan dengan garis 3 titik. Misalnya di huruf A ini titik garis, huruf B garis 3 titik, huruf C garis titik, dan seterusnya. D ya, mungkin garis 2 titik. Nah ini D, jadi A, B, C, D dan seterusnya. E 1 titik dan seterusnya. Nah ini kode Morse, dan di sini mungkin bisa saja teks atau data yang dikodekan dengan kode Morse ini akan terlihat seperti sesuatu yang tersamar, bisa saja. Jadi kalau di situ hanya titik garis, kalau kita tidak tahu kode Morse itu sendiri, maka kita tidak bisa membaca aslinya itu sebenarnya ini teks apa. Nah itu dia seperti tersamar, tapi pada dasarnya ini hanya substitusi biasa yang kita bisa mendapatkan tabelnya untuk membaca kode aslinya. Ini kode. Nah kemudian ini huruf A, B, C, D dengan ini juga namanya kode, simbol-simbol seperti ini. Nanti kalau di data komputer yang dengan bit dan byte itu, nanti juga huruf A, B, C, D ini juga dikodekan dalam byte 8 bit data digital dan seterusnya. Jadi ini dikodekan. Nah kemudian ada istilah berikutnya. Nah ini yang penting, ini kata sandi. Kata sandi nanti selanjutnya ya di perkuliahan kita saya akan menggunakan kata sandi sebagai pengganti atau terjemahan dari bahasa Inggrisnya itu cipher. Cipher, atau ya mungkin bisa dituliskan dalam ucapan dan tulisan bahasa Indonesia, ya mungkin nanti saya akan gunakan kata cipher, S-I-F-E-R, cipher, sandi. Nah ini adalah yang aslinya tadi, bentuk tersamar dari suatu data atau kode atau teks atau apapun. Jadi kalau kita punya data, punya rekaman, kemudian kita simpan atau kita kirimkan ke orang lain dalam bentuk tersamar, maka bentuk tersamarnya itu kita sebut sebagai cipher, atau dalam bahasa Inggrisnya cipher, atau mungkin diterjemahkan sandi. Nah kata sandi sendiri itu di dalam sejarah bahasa kita juga kadang dipakai untuk sandi Morse, tapi sebenarnya itu tidak tepat, karena Morse itu tidak tersandikan, dia tidak tersamar. Kalau kurang tahu tabelnya ya dia bisa baca begitu saja. Ini enggak ada passwordnya, enggak ada sesuatu cara spesifik yang harus dilakukan untuk membaca kode Morse. Jadi sandi ini akan saya pakai untuk pemahaman data yang tersamar. Ya, data tersamar itu data yang tidak bisa dibaca isinya oleh orang kebanyakan. Jadi hanya bisa dibaca oleh orang yang satu diberitahu cara membacanya, dua mungkin pihak lain, pihak ketiga yang punya kemampuan istimewa untuk melakukan kriptoanalisis sehingga dia bisa membongkar isi data itu. Jadi itu peristilahan kita mungkin cukup untuk pengantar sebagai kuliah perdana kriptografi dan pengamanan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.